Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara sekalian, mahasiswa Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bersua lagi. Teman-teman bisa melihat channel YouTube saya. Saya juga bisa menyampaikan di hadapan teman-teman semuanya. Kondisi seperti ini adalah rahmat Allah yang selayaknya kita syukuri. Mari kita banyak bersyukur karena Allah masih memberi kita kesehatan, waktu luang, dan kesempatan. Juga kesempatan kita untuk melaksanakan perkuliahan ini. Mata kuliah yang diamanahkan kepada saya, Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Pada semester ini mencakup beberapa subtema. Ini masih kaitan dengan perkuliahan semester kemarin, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Yang semester kemarin itu perkuliahan 1, sekarang perkuliahan semester 2 ini mencakup nama mata kuliah dan jumlah SKS, nama mata kuliah, nomenklatur mata kuliah di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Disingkat AIK, yang meliputi AIK Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 1, Al-Islam Kemuhammadiyaan 2, Al-Islam Kemuhammadiyaan 3, dan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 4. Yang kedua, jumlah jam pembelajaran dan SKS. Jumlah jam pembelajaran dan SKS masing-masing PTM dapat berbeda. Minimal 8 SKS dan maksimal 12 SKS. Ini lumayan banyak ini teman-teman ya. Jadi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan ini kita pelajari banyak jamnya. Dengan harapan apa? Nanti membentuk pribadi-pribadi lulusan PTM yang handal gitu ya. Jadi dia tahu hakikat hidup ini untuk apa dan bagaimana nanti akhirnya. Jumlah jam dan SKS minimal 8 SKS dan maksimal 12 SKS. Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 1 temanya kemanusiaan dan keimanan. Kemudian semester berikutnya Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 2 ibadah, akhlak dan muamalah. Al-Islam Kemuhammadiyaan 3 Kemuhammadiyaan. Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 4 Islam dan ilmu pengetahuan. Pedoman ini hanya mengatur jumlah minimal SKS yang wajib diselenggarakan oleh semua PTM. Bagi PTM yang menyelenggarakan pendidikan AIK lebih dari 8 SKS, materi Islam dan ilmu pengetahuan dilaksanakan pada tahun terakhir dengan pengembangan materi diserahkan masing-masing PTM yang merujuk pada bidang keilmuan masing-masing jurusan. Lah ini perguruan tinggi kita ini punya kekhususan teman-teman sekalian ya, mungkin 8 SKS ini yang diambil. Berikutnya tujuan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Tujuan umum pendidikan Al-Islam adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ipteks, ilmu pengetahuan dan seni, sebagai perwujudan tajdid di dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini tujuannya, tujuan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, terbentuknya manusia pembelajar. Di tradisi pembelajar ini harus terus digelorakan di hati kita, teman-teman sekalian ya.
Karena apa? Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ibu sampai kita menghadap Allah itu terus belajar. Secara spesifik, tujuan umum tersebut dijabarkan menjadi tujuan yang lebih terukur sebagai berikut. Al-Islam dan Muhammadiyah. 1, membentuk sarjana muslim yang mengenal diri dan Tuhan, misi, tujuan dan manfaat hidupnya sebagai diturunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini mengenal diri manusia, mengenal Tuhannya, kemudian kita hidup ini sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita ini tidak tersesat, teman-teman sekalian ya. Kita tahu tujuan hidup kita adalah perjalanan menuju akhirat. Nah, di dalam perjalanan ini kemudian Allah memberi fasilitas kita hidup di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk kehidupan akhirat. Manusia kalau tidak tahu tujuan hidupnya, dia akan menyangka bahwa hidup di dunia ini adalah satu-satunya hidup. Dia tidak yakin terhadap adanya akhirat. Akhirnya dia di dunia ini merasa berkuasa. Dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bahkan dia sampai mencuri-curi, sampai korupsi-korupsi. Itu semuanya karena dia tidak tahu hakikatnya hidup ini mau kemana gitu. Beda dengan orang-orang yang tahu hakikat hidup ini adalah tempat menanam untuk akhirat. Allah memberi dia kekayaan, dia gunakan untuk berinfak, bersedekah, membelanjakan harta untuk mencari ridha Allah, untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Begitu. Makanya Al-Islam dan Muhammadiyah ini diberikan supaya umat manusia itu tidak tersesat jalan. Yang kedua, Al-Islam dan Muhammadiyah 2, membentuk sarjana muslim yang taat dan benar dalam beribadah, unggul dalam bermuamalah dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi soleh individu, soleh sosial, dan soleh lingkungan. Soleh intinya rahmatan lil alamin. Ini tujuan Al-Islam dan Muhammadiyah 2. Tujuan Al-Islam dan Muhammadiyah 3, membentuk sarjana muslim sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah yang mampu beramar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini sudah menukik lagi menjadi kader-kader Muhammadiyah. Yang keempat, Al-Islam dan Muhammadiyah 4 bertujuan untuk membentuk sarjana muslim yang berjiwa dan berperilaku cendekia, berperilaku ulul albab. Ini tujuan yang keempat, tujuan Al-Islam dan Muhammadiyah keempat. Pribadi ulul albab itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah ini. Jadi ulul albab ini orang-orang arif. Orang yang punya ilmu pengetahuan. Begitu mendalamnya pengetahuannya itu, dia senantiasa berzikir kepada Allah, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia berzikir mengingat Allah itu saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Zikir kepada Allah. Selain zikir, dia juga berfikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan penciptaan langit dan bumi dan alam seisinya ini. Dia memikirkan itu, kemudian mencari rahasia-rahasianya. Setelah tahu rahasia-rahasianya, dia insaf dan sadar. Dan dengan ikhlas kemudian dia mengakui Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua hal ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Nah ini tujuan-tujuan
Al-Islam dan Kemuhammadian, teman-teman sekalian ya. Dari Al-Islam dan Kemuhammadian tadi ada standar-standar kompetensi lulusan yang diharapkan nanti dimiliki oleh mahasiswa yang sudah lulus Al-Islam dan Kemuhammadian. Setelah menyelesaikan program pendidikan ini, mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut. 1. Mengetahui dan memahami hakikat Tuhan, manusia, dan kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih dan ilmu pengetahuan. Ini kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadian 1. Yang kedua, mengamalkan tata cara beribadah yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah maqbulah. Ini ibadahnya benar untuk Al-Islam dan Kemuhammadian 2 ini. Bagaimana cara ibadah yang benar? Dia tahu dasarnya, tahu tata caranya, tahu pelaksanaannya. Selain itu, berakhlakul karimah dalam bermuamalah yang bermanfaat bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tujuan Al-Islam dan Kemuhammadian 2. Selanjutnya Al-Islam dan Kemuhammadian 3 bertujuan mampu menginternalisasikan misi persyaratan Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi dia ini ya mahasiswa yang sudah lulus Al-Islam dan Kemuhammadian 3, dia mampu menjadi kader, paling enggak jadi orang yang setuju dengan amal misi-misi Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah itu tidak cuma untuk kesejahteraan umat Islam loh ya. Jadi untuk alam semesta, untuk masyarakat luas, mengajak harmoni alam. Jadi enggak cuma untuk manusia saja, tapi berlangsung untuk seluruh alam. Berikutnya, tujuan dan standar kompetensi lulusan Al-Islam dan Kemuhammadian 4, menguasai dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Nah, ini. Untuk perguruan tinggi kita, mungkin sampai 4 ini teman-teman sekalian ya. Selanjutnya, deskripsi perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadian 2 ini ditekankan ini karena semester ini kita akan memasuki ini. Kompetensi dasar, memahami dan menyadari hakikat, fungsi, hikmat, dan nilai spiritual ibadah. Yang kedua, memahami dan menyadari hakikat, akhlak terhadap Allah, diri sendiri, sama, dan lingkungan. Memahami dan menyadari urgensi, prinsip bermuamalah, dan akhlak bermuamalah. Di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu menjalankan peribadatan dan menghayati hakikat, fungsi, dan hikmat dan nilai spiritual dalam beribadah. Ini sinopsis perkuliahan bisa kami simpulkan seperti ini teman-teman ya. Isi perkuliahan meliputi hakikat ibadah, macam-macam ibadah, fungsi, hikmah dan makna spiritual ibadah dalam kehidupan sosial, hakikat akhlak, kajian filosofis tentang akhlak dan moral, akhlak individu dan akhlak sosial, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap lingkungan, akhlak Muhammadiyah dan akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Pandangan Islam tentang makna kehidupan, makna spiritualitas kejayaan hidup, konsep muamalah, ruang lingkup muamalah, akhlak bermuamalah. Nah, ini semuanya nanti insya Allah akan kita pelajari teman-teman ya. Nah, kiranya ini dulu dari pendahuluan tentang perkuliahan kita. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita dan kita bisa mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Dan yang lebih utama lagi, Allah senantiasa memberi karunia kita dan memberi kita ilmu dari sisi Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.